Pak, dalam kelalaian itu kalau sampai terjadi ini ada orang yang harus menderita, tanggapannya seperti apa nih Pak? Waduh, ya lumayan. Ya bisa menjabarkan namanya sendiri. Memang kelalaian saya terus terang. Kan ada petugas petunjuk ya, Pak Umar namanya, sekarang udah meninggal. Diundang ke sini sebagai saksi karena kedatangan tamu dari Sentul City menanyakan nama ahli waris yang pemilik tanah itu. Nama Sentul City beberapa kali disebut. Hal itu terjadi ketika memasuki sidang ke-8 bergulir dalam pertikaian kasus tanah antara Adang Jumadi dengan PT SJP di Pengadilan Negeri Cibinong Jumat tanggal 19 Juli tahun 2024. Persidangan kali ini agendanya masih menghadirkan saksi-saksi dari kedua belah pihak. Kesaksian awak media di ruang sidang yang dimulai pukul 13 lebih ini, saksi pertama yang diketahui bernama Holikin beberapa kali menyebut nama Bambang Wijanarko yang dalam keterangannya saksi mengatakan bahwa nama tersebut adalah orang yang mengaku dari PT Sentul City. Lanjut, keterangan berikutnya dalam persidangan saksi juga menceritakan awal mula perkenalannya dengan orang yang mengaku dari PT Sentul City ini sampai munculnya kasus ini ke permukaan. Memastikan kembali keterangan saksi yang disampaikan dalam kesaksiannya di persidangan, awak media pun mewawancarai saksi Holikin. Usai memberikan kesaksian, Holikin pun memaparkan. Nama saya Holikin, tinggal di Parung Ponteng, diundang ke sini sebagai saksi karena kedatangan tamu dari Sentul City menanyakan nama ahli waris yang pemilik tanah itu. Sentul City namanya siapa Pak dari Sentul City? Pak Bambang namanya. Yang lengkapnya siapa? Bambang Tok, yang tahunya Bapak Bang aja. Tapi Bapak udah pernah jumpa belum sebelumnya? Waktu pernah jumpa, ketemu waktu ke rumah Parung Ponteng, Pak Bambangnya. Di tahun berapa tuh Pak? 2023. Baru. 2023 Pak, 2003 Pak? 2023. 2023. Terus tadi lanjut Pak, keterlibatan Bapak di sini tadi Pak Ibu Hakim menjelaskan, berarti menanya kan ke saya apa hubungan, gak ada hubungan apa-apa, cuma kalau di lingkungan kalau nanya di kampung pasti diunjukin ke orang. Tahu nggak nama ini? Tahu, unjukin yuk, jadi unjukin. Langsung dia nanya jawab dengan Pak Bambang, itu aja. Ketika ditanyakan apakah keterangan yang disampaikan sesuai dengan fakta karena ada ketidaksinkronan dengan keterangan yang disampaikan dan itu di bawah sumpah, pria berpeci hitam menjawab. Pertanyaan terakhir, apa yang Bapak sampaikan itu sudah sesuai dengan apa yang menjadi keharusan Pak, bahwa di sini keterangan itu di bawah sumpah? Yang menyampaikan apa adanya, yang saya tahu saya antar itu sampaikan, nggak ada tambah nggak kurang. Tadi ada dikatakan bahwa ada beberapa hal yang memang sedikit tidak sinkron dengan apa yang pernah dinyatakan sama Bapak. Mungkin karena udah lama lupa, nggak ingat-ingat, nggak punya fakta, ya akhirnya mungkin karena kira nggak ada apa-apa, nggak ada tindak lanjut gitu. Cuma sekilas tahu di kesana aja. Bertempat di ruang bagirmanan sidang ini juga sedikit diwarnai insiden kecil. Hal ini terjadi ketika saksi kedua menjawab dengan sedikit emosi ketika beberapa kali ditanya oleh terdakwa Asep Wahyudi sampai akhirnya diredam dan ditegaskan oleh hakim. Dalam ruangan ini pula kesaksian awak media di ruang sidang, para pengacara terdakwa mencecar saksi dengan pertanyaan seputar keterkaitannya dengan tanda tangan yang dibubuhkan dalam SPH yang dianggap para pengacara SPH tidak sah karena ada ketidakjelasan dan unsur kelalaian dalam prosedurnya. Menariknya kejadian itu, para awak media pun menemui saksi mantan camat yang menandatangani SPH tanah yang disengketakan itu. Usai memberikan kesaksian, sesaat ada kesan enggan yang diperlihatkan ketika awak media mencoba mewawancarainya, sampai akhirnya mantan camat periode tahun 2004 belum menjawab pertanyaan awak media. Bapak punten dengan siapa nih Pak? Bisa disebutkan nama jelasnya Pak? Teddy. Pak Teddy siapa Pak? Tadi Pembang. Tadi Pembang Pak ya gitu. Itu Bapak waktu itu bertugas di tahun 2014 sampai 2019. 2014 dan 2016 sekitar itu. Dikatakan bahwa memang Bapak mengakui ada kelalaian Pak dalam saran SPH itu.
Kelalaiannya itu karena itu apa, belangkonya itu kan baku gitu loh Pak. Oh gitu. Iya gitu loh. Itu kan Iya. berdasarkan undang-undang nomor, coba lihat deh Iya, Pak. halaman-halaman. Segala macam. Pak, dalam kelalaian itu kalau sampai terjadi ada kondisi seperti begini, ada orang yang harus menderita, tanggapannya seperti apa nih Pak? Waduh, ya lumayan. Ya bisa menjabarkan namanya Untuk sendiri. ajuan sendiri Pak, biasanya kan dari peserta-peserta lain Pak, apakah dengan sedetail mungkin Bapak selaku camat pada waktu itu? Seperti apa? Sudah, syarat dan segala macam udah bagus dan segala macam. Memang kelalaian saya terus terang, kan ada petugas petunjuk ya, Pak Umar namanya, sekarang udah meninggal. Jadi kalau udah diperiksa sama Pak Umar, itu udah dikasih dalam apa namanya tuh map gitu, ya udah tinggal buka tanda tangan gitu loh. Kelalaian itu dalam bentuk sebuah bapak hanya karena kepercayaan terhadap Pak Umar atau memang prosedurnya seperti itu Pak? Memang kepercayaan Kepercayaan dan Pak ya? orang yang ditunjuk. Kalau gitu yang disebutin tadi itu batal atau gimana maksudnya itu? Kalau kelalaian tadi kena Apakah dalam hal itu bisa dikatakan batal tuh Pak? Masalah SPH tadi sama itu? Nanti kita tanya lagi, tidak serta merta batal loh Pak. Tapi kan pihak penjual pembelinya apa? Ada perjanjian, ada penerimaan uang apa segala macam kan gitu. Hanya dalam bentuk administrasi aja mungkin tidak tercantum. Dari PN Cibinong, Dian Kotidi News mengabarkan.